Cek tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan Ibrullah, NIM 19000181015. Praktikan mata praktikum pembelajaran mesin slot Selasa 9.00. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan kembali mengenai program praktikum dan post-test pertemuan 8 praktikum pembelajaran mesin. Nah, di sini sudah ada program dari praktikum pertemuan 8. Sebelumnya saya sudah membuka Jupyter Notebook melalui command prompt di sini dengan mengetikkan Jupyter Notebook. Kemudian akan muncul tampilan web gitu ya, localhost dari Jupyter. Nah, di sini sudah saya kerjakan program praktikum dan post-testnya. Untuk kegiatan praktikum di sini ya, untuk program praktikum ini yaitu mengenai hierarki clustering. Di sini yang pertama yaitu mengimport atau memasukkan library yang akan digunakan pada praktikum. Nah, di sini terdapat library MacBlood serta agglomerative clustering. Nah, di sini fungsi MacBlood ini yaitu untuk membangkitkan data random gitu ya. Data random ini nantinya akan digunakan untuk simulasi clusteringnya, di mana akan disimpan ke dalam variabel X. Di sini variabel X-nya kemudian membangkitkan 1000 data random gitu untuk digunakan dalam clustering. Kemudian untuk melihat data yang telah dibangkitkan di sini dengan cara perintah run perintah X gitu pada konsol Jupyter-nya. Nah, di sini terlihat bahwasanya X ini berisi array gitu ya, 1000 data dengan masing-masing data terdiri dari 2 atribut gitu, 1 dan 2, atau bisa dibilang juga memiliki 2 dimensi. Kemudian setelah itu kita akan membangkitkan gitu ya, memvisualisasikan data yang telah dibangkitkan tadi dengan menggunakan fungsi visualisasi atau plotting pada library matplotlib. Nah, di sini import terlebih dahulu library matplotlib-nya, lalu panggil fungsi plot. Nah, di sini disingkat ya as_plt gitu. Nah, setelah itu ya ketikkan saja dan muncul visualisasi dari data gitu ya, dari data yang telah dibangkitkan tadi yang 1000 data. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan clustering dengan algoritma agglomerative clustering. Nah, pada agglomerative clustering ini ada pada library skitlearn memiliki beberapa parameter seperti diantaranya n cluster. Nah, ini n cluster yaitu jumlah clusternya, kemudian linkage-nya yaitu tipe linkage yang akan digunakan gitu. Dalam di sini ada 3 macam yaitu word, average, dan complete. Nah, di sini kita akan menggunakan word ketika memilih single linkage. Kemudian ada affinity. Nah, di sini affinity adalah metode perhitungan jarak yang akan dipakai. Alternatifnya adalah Euclidean, Manhattan, dan lain-lain. Kemudian hasil clusteringnya dapat dilihat pada visualisasi berikut ini. Nah, setelah kita mengetikkan fungsi di atas, kemudian muncullah hasil clusteringnya, di mana clusternya ada 3 ya tadi. Di sini masukkan 3, berarti ada 3 macam, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya dapat melihat informasi di mana hasil clustering gitu ya, data ke 1 masuk ke clustering K melalui variable clustering label. Nah, untuk menguji clustering yang lain, di sini melakukan clustering pada data yang sama, namun dengan linkage yang berbeda. Di sini ada linkage average, kemudian dan complete. Ya, di sini average,
kemudian yang bawahnya complete. Ini dengan data yang sama tentu jika kita menggunakan linking gitu ya, akan menghasilkan hasil clustering yang berbeda. Nah, seperti di sini untuk average hasilnya seperti ini, visualisasi datanya, kemudian complete visualisasi datanya seperti ini. Kemudian juga ketika kita menggunakan affinity yang berbeda, tentu hasilnya juga akan berbeda. Oke, nah ini ya dengan linkage complete, dengan affinity Manhattan hasilnya seperti ini, kemudian dengan linkage average dan affinity Manhattan hasilnya seperti ini. Itu untuk program kegiatan praktikum. Selanjutnya untuk post testnya, yaitu di sini kita diminta untuk melakukan hierarchy clustering pada data iris. Nah, dengan mengambil atribut sepal length dan sepal width. Kemudian visualisasikan hasil clustering yang dilakukan. Nah, di sini berarti kita menggunakan data yang berbeda. Apabila pada kegiatan praktikum ini menggunakan data MacBlobs gitu ya, datasetnya berupa data random, pada post test menggunakan data dari iris. Nah, seperti sebelumnya, kita import terlebih dahulu library yang akan digunakan, kemudian import dataset irisnya. Sini saya menggunakan mengambil dari website GitHub Search Content gitu. Kemudian kita coba cek isi gitu ya di dalam data iris gitu. Nah, melihat isi dataset di sini, kemudian karena kan di sini masih ada yang namanya spesies, karena ini tidak digunakan berarti dihapus terlebih dahulu dengan drop. Ini drop spesies berarti dia menghilangkan spesies dari datanya. Kemudian mengambil atribut sepal length dan sepal width untuk dilakukan clustering dan menampilkan. Nah, di sini nah di sini ya menggunakan dua atribut yang akan digunakan. Berarti di sini saya menggunakan dataset iris data dengan mengambil sepal length dan sepal width-nya. Kemudian untuk melihat plot database yang digunakan. Nah, di sini plot tadi kan fungsi untuk melihat visualisasi datanya. Nah, di sini adalah masing-masingnya seperti ini. Kemudian hasil clusteringnya. Nah, di sini hasil clusteringnya. Oke, dengan menggunakan perintah scatter ya di sini. Sepal length dan sepal width. Oke, gitu aja untuk yang bisa saya sampaikan terkait program dan post test. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.